Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum pertemuan ke-12. Dengan melakukan praktikum ini, kita akan mempelajari lokasi informasi kernel, informasi proses, pustaka, file log, dan paket perangkat lunak. Pada praktikum ini akan melakukan tugas berikut. Melakukan investigasi bagaimana sistem file atau garis miring proc digunakan oleh kernel menggunakan perintah ps untuk melihat informasi proses, mempelajari cara mulai proses dengan memulai, menghentikan dan melanjutkannya, melihat file log, mengelola kemampuan untuk membuat library bersama. Kita login dulu ya. Kernel dan proc dalam tugas ini akan menjelajahi direktori strip proc, strip garing proc. Nah, yang ini. Nah, dan perintah yang berkomunikasi dengan kernel Linux. Kernel Linux tampak seperti direktori biasa seperti garing usr. Di langkah pertama dalam tugas ini akan memeriksa beberapa file yang terdapat dalam direktori garing proc. Gunakan kata sandi sesuai dengan password yang telah dibuat ketika instalasi saat diminta. Oke. Kita akan mengetikkan su. Terus masukin password. Hari 1 2 3. Kita coba di sini. Coba di sini. Terus ketikkan ls_proc. Nah, ini dia. Ingatlah bahwa direktori memiliki nomor nama mewakili proses yang berjalan pada sistem. Proses pertama adalah underscore garis miring bin garis miring init, sehingga direktori garis miring proc garis miring l akan berisi file dengan informasi tentang proses init yang sedang berjalan. File cmd lain di dalam direktori proses, misalnya garis miring proc garis miring l garis miring cmd lain, akan menampilkan perintah yang dijalankan. Urutan memulai proses lain sangat bervariasi dari satu sistem ke sistem lainnya karena isi file ini tidak mengandung karakter baris baru. Perintah echo akan dijalankan untuk menyebabkan prompt berpindah ke baris baru. Kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu menggunakan cat lalu ps untuk melihat informasi tentang proses garis miring sbin garis miring init, proses identifier atau PID dari L dengan cara mengetikkan cat garing proc garing L terus garing cmd line terus titik 2 echo cat garing proc garing ini 1 cmd line 2 echo. Nah, 1 ternyata yang ini bukan L, ternyata 1. Jadi cat garis miring proc garis miring 1 garis miring cmd line titik koma echo. Catatan, perintah echo dalam contoh ini
dijalankan segera setelah perintah cat karena tidak memiliki argumen, maka fungsinya hanya untuk meletakkan komen from berikutnya pada baris baru. Jalankan perintah cat sendiri untuk melihat perbedaannya dengan cara ps min p l. Lagi ps min p1. Nah, file lain di direktori prod berisi informasi tentang sistem operasi. Tugas berikut akan digunakan untuk melihat dan memodifikasi file-file ini. Lanjut ke langkah yang ketiga. Lihat file prod cmd line untuk melihat argumen apa yang diteruskan ke kernel pada saat boot dengan cara mengetikkan cat garing prod garing cmd line. Boot image. Output ini berisi semua informasi seperti parameter, baris perintah, instruksi, khusus, dan lain-lain yang diteruskan ke kernel saat pertama kali dijalankan. Mengelola proses. Dalam tugas ini akan memulai dan menghentikan proses. Langkah yang pertama, dari terminal ketikkan perintah berikut, yaitu dengan cara ping localhost terus spasi lebih atau panah ke kanan, terus def terus 0. Nah, output ping dialihkan ke file def 0 yang umumnya dikenal sebagai bit bucket. Catatan, perhatikan bahwa terminal tampaknya terhenti karena menjalankan perintah ini di latar depan atau foreground. Suatu proses yang dijalankan di latar depan akan mencegah pengguna menggunakan shell hingga proses selesai. Di sisi lain, proses yang berjalan di latar belakang akan memungkinkan pengguna untuk menggunakan shell dan menjalankan perintah lainnya. Sistem akan terus melakukan ping hingga proses dihentikan atau ditangguhkan oleh pengguna. Langkah kedua, hentikan proses latar depan dengan menekan Ctrl C. Nah, untuk menghentikan kedip-kedip ini dengan mengetik Ctrl C. Nah, langkah ketiga, selanjutnya untuk memulai proses yang sama di latar belakang, ketik yang tadi. Nah, yang ini, tapi ada spasi dengan dan. Nah, yang ini, terus enter. Dengan menambahkan operasional ampersand D di akhir perintah, proses dimulai di latar belakang, memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kendali terminal. Pertimbangkan ini. Cara yang lebih mudah untuk memasukkan perintah di atas adalah dengan memanfaatkan riwayat perintah. Bisa menekan tombol panah atas pada keyboard, menambahkan spasi dan di akhir perintah, lalu menekan tombol enter. Ini menghemat waktu saat memasukkan perintah serupa. Perhatikan bahwa perintah sebelumnya mengembalikan informasi berikut. Nah, mengembalikan informasi ini berarti bahwa proses ini memiliki nomor tugas 1. Ini memiliki nomor tugas 1, seperti yang ditunjukkan oleh keluaran 1 ini. Yang ini menunjukkan nomor tugas 1 dan ID proses atau PID-nya dan ID proses atau PID-nya yaitu 2244. Setiap terminal shell akan memiliki nomor tugas untuk PID berlaku di seluruh sistem. Setiap proses memiliki nomor ID unik. Informasi ini penting ketika melakukan manipulasi proses tertentu, seperti menghentikan proses atau mengubah nilai prioritasnya. ID proses memungkinkan besar akan berbeda dengan yang ada di contoh. Lanjut ke langkah yang keempat. Nah, tadi kalau yang dicontoh itu 107 PID-nya atau PID-nya, tapi di sini 2244 seperti itu. Lanjut ke langkah yang keempat. Untuk melihat perintah mana yang berjalan di terminal saat ini, ketiklah perintah berikut, yaitu dengan cara mengetikkan jobs. Enter. Nah, langkah yang kelima, selanjutnya jalankan perintah ping lain di latar belakang dengan mengetikkan perintah berikut, yaitu dengan sama. Nah, perhatikan nomor pekerjaan dari ID proses yang berbeda untuk perintah baru ini. Tadi ID prosesnya 1, sekarang menjadi 2 dan
PID-nya 2259 yang asalnya 2244. Lanjut ke langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6, sekarang seharusnya ada 2 perintah ping yang berjalan di latar belakang. Betul, ada 2. Untuk memverifikasi, jalankan kembali perintah jobs. Untuk kita tahu ada 2 yang jalan. Nah, tuh tadi ketika sebelum ditambah tadi ada ID prosesnya ada 1. Ketika di running juga ada 1 nih. Tuh. Nah, ketika kita mengetikkan kembali ini jadi 2 dan PID-nya ada 2259. Dan ketika dicek ternyata benar ada 2. Ini yang dijalankan. Kita lanjut ke langkah yang ke-7 ya. Ke langkah yang ke-7. Setelah memverifikasi bahwa ada 2 perintah ping. Kita memang udah ada 2 perintah ping, betul. Sedang berjalan, bawakan perintah pertama ke latar depan dengan mengetikkan perintah berikut dengan cara mengetikkan fg persen cara mengetikkan fg persen 1. Nah, langkah yang ke-8. Perhatikan bahwa sekali lagi perintah ping telah mengambil kendali terminal untuk menggunakan atau menjeda proses dan mendapatkan kembali kendali terminal. Ketik Ctrl Z dengan mencari ketik Ctrl Z. Nah, kita udah menyetop ini. Stop. Langkah ke-10. Keluarkan perintah jobs lagi untuk memverifikasi 2 proses yang berjalan. Jobs. Oke. Langkah yang ke-11. Selanjutnya, jalankan 1 perintah ping lagi dengan mengetikkan perintah berikut. Sama yang ini. Enter. Nah, ID prosesnya, ini ID proses yang ketiga. Dan PID-nya ada 2352. Lanjut. Ketikkan lagi jobs untuk memverifikasi. Nah, sekarang udah ada 3. Tuh. Langkah ke-13. Dengan menggunakan nomor pekerjaan, hentikan perintah ping terakhir dengan perintah kill dan verifikasi bahwa perintah pekerjaan telah dihentikan. Dengan cara mengetikkan kill. Karena ada 3 dan 1 yang di stop dan yang running masih ada 2, berarti kita dengan mengetikkan 3 aja juga sekaligus langsung bisa. Persen 2 karena yang masih running ada 2. Set. Kemudian kita ketikkan jobs. Nah, kita ulangi lah. Kita kayak contoh seperti 3, coba jobs. Langkah ke-14. Terakhir, dapat menghentikan semua perintah ping dengan perintah kill lal. Setelah menjalankan perintah kill lal, tunggu beberapa saat lalu jalankan perintah jobs untuk memverifikasi bahwa semua proses telah terhenti. Karena ini belum terhenti 1 dan 3-nya, kita mau menghentikan semuanya dengan ketik kill lal ping. Terus jobs. Dan sekarang tinggal 1. Nah, gunakan top untuk melihat proses. Dalam tugas ini akan menggunakan perintah top untuk bekerja dengan proses secara default. Program teratas mengurutkan proses dalam urutan persentase penggunaan CPU, sehingga program tersibuk akan berada di urutan teratas di daftarnya. Langkah yang pertama dari jendela terminal, ketikkan perintah berikut, yaitu dengan cara set. Yang tadi kita bisa, nah yang ini, enter. Ini masih yang kedua karena yang ke-1-nya belum. Coba kita persen 1. Coba kita cek dulu. Masih ada ya Allah. Kill lal ping.
Oh, L-nya kurang 1 kill. Lalu ping. Oke. Lanjut dengan mencari, kita menggunakan top katanya. Ini. Nah, sudah kembali. Catatan, keluaran PID dengan perintah di atas, contohnya akan berbeda dengan contoh yang kami berikan. Betul. Tadi yang pertama itu ada 2244, sekarang 2370. Langkah kejudah selanjutnya jalankan perintah top di terminal. Jalankan perintah top. Catatan, output dari top berubah setiap 2 detik gitu. Oh, setiap 2 detik mereka berubah. Oh, 1 2. Tuh, 1 2. Tuh, berubah, betul. Lihat di sini bisa kelihatan 1 2. Nah, berubah. Langkah yang ketiga. Perintah top adalah program interaktif. Artinya, dapat mengeluarkan perintah di dalam program. Kita akan menggunakan perintah top untuk menghentikan proses ping. Pertama, ketikkan huruf K. Huruf K. Betul. Kita keluar. Terus, pada problem PID to kill, ketik PID dari proses ping pertama yang berjalan lalu tekan enter. Di mana PID to kill? Pada problem PID to kill, ketikkan PID dari proses ping pertama yang berjalan. Oh, ping pertama yang berjalan 2370. Terus enter. Terus pada problem PID kill signal 15, masukkan sinyal untuk dikirim ke proses ini. Dalam hal ini cukup tekan tombol enter. Oke. Untuk menggunakan sinyal default, perhatikan bahwa perintah ping pertama dihapus dan hanya satu perintah ping yang tersisa dalam daftar mungkin perlu menunggu beberapa detik saat perintah top direfresh. Nah, betul. Tuh. Dia berubah dari 2370 jadi 2371. Langkah yang pertimbangannya, ada beberapa nilai numerik berbeda yang dapat dikirim ke suatu proses. Ini adalah nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Masing-masing memiliki arti berbeda. Jika ingin mempelajari lebih lanjut tentang nilai-nilai ini, ketik main kill di jendela terminal. Prompt menunjukkan bahwa sinyal default adalah sinyal penghentian yang ditunjukkan oleh SIGTERM angka 15. Langkah yang ke-6. Selanjutnya, matikan proses ping yang tersisa seperti sebelumnya, kecuali kali ini pada prompt sinyal kill PID, prompt gunakan nilai 9. Alih-alih menerima nilai default 15, tekan enter untuk menerima entry. Oke. Dengan K, terus ketikkan 9, terus enter. Oke, tunggu beberapa saat. Pertimbangan ini, sinyal mematikan 9 atau kill adalah sinyal forceful yang tidak dapat diabaikan. Tidak seperti nilai default 15, perhatikan bahwa semua referensi ke perintah ping sekarang dihapus dari top. Iya. Langkah yang ke-7. Ketiki untuk keluar dari perintah top. Nice. Untuk keluar dari layar berikut menunjukkan bahwa kedua perintah ping dihentikan. Nah, ini udah dihentikan. Gunakan pkill dan kill untuk menghentikan proses dalam tugas ini. Kita akan terus bekerja dengan proses. Kita akan menggunakan pkill dan kill untuk menghentikan proses. Langkah yang pertama, untuk memulai ketikan perintah berikut dengan cara sleep. 8 ya.
1 2 3 4 5 6 spasi D. Nah, terus slip lagi, slip 1 2 3 4 5 6 D. Perintah slip biasanya digunakan untuk menjeda suatu program shell script untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini digunakan hanya untuk memberikan perintah yang akan memakan waktu lama untuk dijalankan. Langkah kedua, selanjutnya tentukan pekerjaan mana yang sedang berjalan dengan mengetik jobs. Nah, 1 dan 2 sedang berjalan. Yang kita ketikkan tadi slip. Langkah yang ketiga, sekarang gunakan perintah kill untuk menghentikan perintah slip. Pertama, dengan menghentikan perintah berikut, ganti PID dengan ID proses dari perintah slip pertama. Juga jalankan tugas untuk memverifikasi bahwa proses telah dihentikan dengan cara gunakan perintah kill untuk menghentikan perintah slip dengan mengetikkan perintah berikut. PID dengan ID proses dari perintah slip pertama. Oke. Berarti slip ini 1. Gak bisa. Kill. Terus 1. Jobs. Masih Rani. Kill. 1. Baskill. Oh, dengan cara PS dulu. Nah, kemudian kill berapa tadi? 1 2 3 7 4 2 3 7 4 di kill PID-nya. Nah, satu lagi kan. Terus jobs. Udah keluar sih, gak usah di jobs lagi karena udah keluar. Tapi kita coba jobs. Ini yang sudah terkill atau hilang. Sekarang tinggal 1 lagi, yang 2 ini yang running. Kemudian langkah yang keempat, selanjutnya gunakan perintah pkill untuk mengakhiri perintah slip yang tersedia menggunakan nama program dan bukan PID. Jadi pkill min 15 slip. Oke. Terus menggunakan PS untuk memilih dan mengurutkan proses. Perintah PS dapat digunakan untuk melihat proses secara default. Perintah PS hanya akan menampilkan proses yang berjalan di sel saat ini. Langkah yang pertama, mulai proses latar belakang menggunakan ping dan lihat proses saat ini menggunakan perintah PS. Jadi, kayak itu ya, yang tadi kita udah pernah ketik. Nah, ini ping. Terus enter, iya keluar, terus PS. Oke. Catatan, PID pin-nya kita akan menggunakan PID tersebut pada langkah berikutnya, yaitu pada langkah ke sekitar. Pertama-tama kita ketikkan lagi langkah kedua, yaitu dengan menjalankan perintah PS menggunakan opsi min E sehingga semua proses ditampilkan. PS min E. Nah, terus karena lingkungan ini adalah sistem operasi tervirtualisasi, proses yang ada jauh lebih sedikit daripada yang biasanya ditampilkan dengan Linux yang berjalan langsung pada perangkat keras. Terus langkah yang ketiga, dengan menggunakan perintah PS dengan opsi min O. Tadi min E untuk menampilkan semua, sekarang min O untuk menentukan kolom mana yang akan dihasilkan. Nah, dengan cara mengetikkan PS min O PID spasi TTY spasi time spasi koma spasi CPU koma CMD. Salah, nggak pakai spasi kayaknya. Oh, salah.
yang nggak pakai spasi kayaknya, koma. Nah, enter. Nah, ini dia yang ini. Langkah yang keempat, gunakan opsi min sort untuk menentukan kolom mana yang akan diurutkan secara default. Kolom yang ditentukan untuk pengurutan akan berada dalam urutan menaik. Hal ini dapat dipaksakan dengan menempatkan simbol plus di depan nama kolom. Untuk menentukan pengurutan menurun, gunakan simbol minus di depan nama kolom. Urutkan. Oke. Dengan cara mengetikkan PS yang tadi, nah yang ini spasi, nah ini dengan menggunakan sort pas ini spasi persen min. Nggak bisa ya. Oh, ada yang salah, ininya diganti sama min. Time, oh kenapa kehapus lagi time, oh salah, time PS mem atau men, mem dah. Nah, mem, bukan men. Langkah yang kelima, meskipun perintah PS dapat menunjukkan persentase memori yang digunakan suatu proses, perintah free akan menunjukkan penggunaan memori sistem secara keseluruhan. Ketik free. Nah, langkah yang keenam, hentikan perintah ping dengan perintah kill berikut dan verifikasi dengan perintah jobs. Kill PID. Kill PID itu maksudnya nomor PID-nya. Apa ya tadi teh? Allah, 2384. Oke, jobs. Oke. Sekarang melihat log system. Log system sangat penting untuk banyak tugas, termasuk memperbaiki masalah sistem operasi dan memastikan bahwa sistem aman. Mengetahui di mana file log system disimpan dan cara memeliharanya adalah penting bagi administrator sistem. Ada dua daemon yang menangani pesan log, daemon syslog D dan daemon clog D. Biasanya tidak perlu khawatir tentang clog D. Ia hanya menangani pesan log kernel dan mengirimkan informasi lognya ke daemon syslog. Lanjut saja ke langkah yang pertama dengan mengetikkan ls var terus log. Nah, log system disimpan di direktori var log. Ini ls mana ini? Nah, disimpan di var log. Langkah kedua, setiap file log mewakili layanan atau fitur, misalnya file out log. Nah, yang ini out log menampilkan informasi mengenai otoritas atau autentikasi seperti upaya login pengguna. Data baru disimpan di bagian bawah file. Jalankan perintah berikut untuk melihat contoh. Melihatnya dengan contoh ssh localhost. Oh, gak ada
SSH karena belum ada SSH-nya. Ini tidak mendownload SSH. Tuh. Belum gak SSH-nya waktu itu. Betul. Oke, lanjut. Kita ketikkan tile min 5 var garing log garing out titik log. Astaga. Out. Nah, kok nggak bisa sih? Nggak bisa, saya nggak tahu. Perintah SSH digunakan untuk menghasilkan data dalam file var log out titik log. Perhatikan bahwa upaya login yang gagal dicatat di file var log out log. Nah, mungkin sekian, ini yang terakhir belum bisa karena ini menggunakan SSH, karena waktu menginstal itu tidak dengan SSH nya. Itu guys sih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.